Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih bisa bertafaqquh fiddin. Kita akan mengkaji daripada lanjutan tema kita tentang bagaimana tata cara puasa Ramadan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Musannif rahimallahu ta'ala mengajarkan kepada kita yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi ma'al khuluwi minal haidhi wa nifasin. Jadi musannif rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa wajibnya puasa Ramadan ini, telah diwajibkannya puasa Ramadan ini dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, adalah bagi setiap muslim. Muslim merupakan syarat yang menjadi ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentu tidak sah bagi seorang kafir untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka keimanan yang ada pada dirinya, keislaman yang ada pada dirinya merupakan syarat wajib yang pertama, yang tentu bagi seorang muslim jika telah terpenuhi segala sesuatu pada komponen kewajiban ini, maka telah diwajibkan bagi seorang muslim untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, balik. Balik di sini adalah usia yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kewajiban baginya, sudah memberikan perintah baginya, sudah memberikan larangan baginya untuk berbagai macam larangan maupun berbagai macam perintah. Adapun usia balik ini adalah usia di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semua perintah-perintah yang diperintahkan kepadanya dan akan mencatat semua pelanggaran larangan yang telah dilakukannya. Sehingga usia balik ini merupakan usia yang menjadi tolak ukur di mana seorang menjalankan kewajiban secara sah, dan juga di mana seseorang akan dicatat sebagai perbuatan maksiat maupun dosa jika melanggar dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun usia balik, tentu sudah kita fahami dan kita sadari bahwa usia balik ini terbagi menjadi dua, usia perkiraan dan usia yang pasti. Usia perkiraan ini di titik 9 tahun. Ya, bagi laki-laki jika telah keluar sperma, telah mengalami mimpi basah di usia 9 tahun, maka tentu laki-laki tersebut dia sudah memasuki usia balik. Dan bagi seorang perempuan jika 9 tahun sudah mengeluarkan darah, yang darah ini mendapatkan syarat dan ketentuan dimasukkan ke dalam kategori darah haid, maka perempuan ini telah memasuki usia balik. Begitu juga 9 tahun diperbolehkan untuk kurang dari itu, misalkan seperti 15 hari, maka seorang perempuan juga sudah masuk kategori di mana seorang perempuan sudah memasuki usia balik. Maka jika ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan di usia 9 tahun kurang 15 hari misalkan, atau di usia 9 tahun kurang 10 hari misalkan, kemudian belum mengalami haid, kemudian terjadi kehamilan, misalkan dengan menikah muda di usia seperti itu, kemudian mengalami kehamilan, bagaimana sikap kaum muslimin? Maka tentu seorang perempuan tersebut mungkin dia sudah memasuki usia balik dengan keluarnya sperma. Karena keluarnya sperma atau mimpi basah ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan juga demikian, meskipun secara tatabu dan istiqra'i, secara penelitian dan riset, tentu perempuan ternyata jarang yang mengalami mimpi basah atau keluarnya sperma dengan cara mimpi. Akan tetapi jika terjadi kasus demikian, maka tentu yang terjadi adalah berarti ada dikemungkinkan bahwa perempuan tersebut telah memasuki usia baliknya disebabkan karena sperma, bukan disebabkan karena adanya darah haid. Nah, ini adalah usia haid, usia balik secara perkiraan. Kemudian usia perkiraan ini akan berlanjut terus menuju 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun jika belum ada tanda-tanda baliknya, lanjut terus sampai 11, 12, 13, 14 dan 15 tahun. Ini adalah usia tahdidian atau usia yang pasti. Jadi baik ada tanda-tanda baliknya maupun tidak ada tanda baliknya, baik laki-laki misalkan apakah dia keluar sperma maupun tidak keluar sperma, baik dalam mimpi basah maupun yang lain, dan juga perempuan keluar sperma maupun tidak ada darah haid sama sekali, maka di usia 15 tahun ini baik laki-laki maupun perempuan, maka keduanya sudah dianggap usia balik.
Nah, inilah kemudian puasa Ramadan diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan jika sudah memasuki kedua fase tadi atau sudah memasuki usia yang tentu menjadi kewajiban bagi keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah akil. Akil itu adalah berakal. Tentu di sini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang tidak berakal. Contohnya seperti orang yang gila, ya, contohnya seperti orang yang mabuk, contohnya seperti orang yang pingsan. Ya, tentu di situ ada uzur yang memiliki tingkatan-tingkatan. Dan gila pun para ulama menjelaskan bahwa secara bentuk biologis juga bahwa gila itu terbagi menjadi dua. Ada gila yang sifatnya itu mustamir, yang terus permanen. Ada gila yang sifatnya itu munqati'. Munqati' itu artinya yang terputus, yang bisa ada kesadaran. Terkadang dia sadar, terkadang dia kembali gila. Maka ketika dia sadar dan kesadarannya itu 1 hari penuh, ya, maka para ulama bersepakat bahwa puasa Ramadan tetap wajib dilakukan jika dia tahu siklusnya. Akan tapi jika dia tidak tahu siklusnya, maka Allah sudah memberikan udzur, mengangkat perintah bagi orang yang gila. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi bagi orang yang pingsan, maka ketika menjalankan puasa Ramadan kemudian di tengah hari dia pingsan meskipun sebentar, maka puasa Ramadannya tidak sah. Berbeda dengan orang yang tidur. Kalau orang yang tidur seharian penuh dari pagi sampai sore, kemudian dia terbangun di sore harinya, kemudian dia sadar, dia kembali, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau diputus dengan pingsan, maka puasanya tidak sah. Kemudian berikutnya adalah qadirin ala saum, bagi orang yang mampu untuk menjalankan puasa. Karena ada orang yang tidak mampu, seperti orang yang tua, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit, orang yang bekerja keras sehingga pada saat itu dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk menjalankan puasa Ramadan disebabkan karena tingkat keekstriman pekerjaannya. Kemudian juga misalkan sebagai tim relawan yang di sana ada penyelamatan, kemudian ada ibu yang hamil dan menyusui. Tentu di sini ada pembahasan-pembahasan yang nanti kita akan bahas secara lebih perinci dan lengkap. Kemudian ma'al khuluwi minal haid wan nifas, kemudian berikutnya adalah terbebas daripada haid dan nifas bagi seorang perempuan. Tentu tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang haid untuk menjalankan puasa. Begitu juga bagi seorang perempuan yang sedang menjalani nifas tentu tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian di sini musannif rahimahullahu taala melanjutkan fala yukhatibu bihi kafir was-sabiyyu wa majnunun wa man ajhadahu shaumu likabirin aw maradin la yurjaburuhu bi ada'in wala bi qada'in. Nah, kemudian tadi yang sudah kami jelaskan sebentar bahwa tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir, tidak ada kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak kecil sobi, dan juga tidak ada kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa bagi majnun. Ya, wa man ajhadahu shaum, bagi orang yang kesulitan dan berat untuk menjalankan puasa, likibar bagi orang yang tua, limaradin bagi orang yang sakit, la yurjaburuhu yang sakitnya sudah tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya atau sudah mengalami sakit kronis begitu, biadain untuk menjalankan puasa, wala biqadain dan juga untuk mengqadha puasa. Akan tapi bagaimana jika misalkan dia hanya pingsan? Apakah dia mengqadha? Jawabannya iya. Bagi orang yang pingsan, maka dia wajib mengqadha. Bagi orang yang mabuk, apakah dia wajib mengqadha puasa? Iya, dia wajib untuk mengqadha puasa. Kemudian bagi yang lain, bagi yang bekerja keras, ya, misalkan dia tidak sanggup lagi untuk menjalankan puasa, apakah dia wajib mengqadha? Iya, dia wajib untuk mengqadha puasa. Apakah termasuk relawan? Iya, termasuk relawan, dia juga wajib untuk mengqadha puasa, dan akan kita kaji insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajalla. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.